Wow, tanpa terasa kita meninggalkan bulan Maret, saudaraku. Sepanjang bulan Maret, kita dibawa untuk mengalami God the Father. Buat saya pribadi, saudara, understanding bagaimana hatinya Tuhan, segitunya Dia ketika Dia memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. I don't know dengan saudara, for me it's mind blowing. Bagaimana Dia bisa mengatakan Dia yang tidak menyayangkan anaknya. Itu buat saya mind blowing. Apalagi kalau anaknya aja Dia kasih, apa sih yang Dia nggak kasih buat saudara dan saya. Hari ini saudara, kita memasuki bulan April. Saya ingin membawa saudara melanjutkan perjalanan kita, boleh ya? Kita jalan lagi, experiencing God the Son. Jadi tema bulan April ini, My Dear Jesus. Saya akan membawa saudara, saya akan memperkenalkan kepada saudara satu sosok pribadi yang apa ya saudaraku, saya berhutang segalanya pada pribadi ini. Ini adalah satu sosok pribadi yang sudah menyelamatkan hidup saya. Dia yang mengambil saya, Dia yang menarik kehidupan saya, saudaraku. My best friend, sahabat terbaik saya, my everything, saudaraku, segalanya di dalam kehidupan saya. Dan izinkan hari ini saya memperkenalkan sahabat terbaik saya ini kepada setiap saudara di tempat ini. Dan bolehkah sebelumnya saudaraku kita berikan tepuk tangan terlebih dulu kepada pribadi yang sudah mengerjakan yang terbaik, yang lebih dari yang sanggup kita bayangkan. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Experiencing God the Son. Saya akan memulai firman ini dengan sebuah percakapan yang terjadi antara Yesus dengan muridnya yang namanya Filipus, saudaraku. Dan kenapa percakapan itu menjadi sangat penting? Kita buka lebih dulu yuk. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Sampai di sini nanti saya lanjutkan, saudaraku. Kenapa Yesus itu sampai ngomong gini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Saudara harus memahami bahwa konsep guru dengan murid di zaman itu, Pak, beda dengan konsep guru dan murid di zaman sekarang ini, Bu. Kalau zaman sekarang saudara menyekolahkan anak, maka pikiran kita, saudaraku, adalah saudara drop anak saudara pagi hari, nanti siang atau sore saudara jemput anak saudara and that's it. Tetapi konsep guru dengan murid di zaman itu is totally different. Yang namanya guru dengan murid itu mereka tinggal bersama, Pak. Zaman dulu kalau saya bilang itu guru saya, kemanapun dia pergi saya ikuti, Pak. Saya tidur di tempat dia tidur, saya makan bersama dengan dia. Apapun yang dia lakukan saya lihat, disitulah saya dimuridkan, disitulah saya ditraining. Itu konsep guru dengan murid di zaman itu, saudaraku. Itu sebabnya pada saat Filipus bertanya kepada dia, tunjukkan Bapa, Yesus itu ngomong, telah sekian lama loh aku bersama dengan kamu, masa engkau tidak mengenal aku? Ini pertanyaan yang sangat menarik, saudaraku, buat saya. Bahkan bagi Filipus setelah dia mengenal Yesus begitu lama, bagaimana bisa Yesus ngomong, kok kamu masih belum kenal aku? Ini jadi satu pertanyaan yang gantian kita tanyakan dalam hidup kita, saudara. Seberapa kita kenal Yesus? Itu yang jadi pertanyaan, Pak.
bukan how long. Karena di sini Yesus ngomong sama Filipus, kamu udah kenal aku sekian lama, bagaimana kamu belum mengenal aku? Jadi pertanyaannya bukan how long do you know him, tapi how far, seberapa kamu mengenal dia. Poinnya saudaraku, sesederhana semakin kita mengenal seseorang, kita itu jadi ngerti karakternya kayak apa, Pak. Kita jadi ngerti dalamnya kayak apa, kita jadi ngerti yang dia mau itu apa. Ketika dia mengatakan sesuatu, kita jadi ngerti maksudnya apa. Make sense ya Bapak Ibu? Karena sebuah hubungan itu progresif. Hubungan itu bukan berhenti, saudaraku. Hubungan itu terus bertumbuh. Saya menyebutnya sebagai layer dalam hubungan. Ada yang namanya layer-layer dalam hubungan. Kalau saudara mau jujur ya, kita ini dalam kehidupan kita ya saudaraku, kita itu punya wajah yang kita tunjukkan ketika kita bersama banyak orang. Betul ya? Bisa jadi wajah yang kita tunjukkan ketika kita bersama dengan banyak orang itu, Pak, beda loh dengan ketika saudara bersama orang-orang dekat saudara. Make sense nggak saudara? It doesn't mean, bukan berarti saudara bermuka dua loh. Enggak. Tapi simply dalam hubungan itu ada layer, Pak. Itu berbicara tentang kedalaman hubungannya. Bisa jadi ketika saudara misalkan ya tertarik dengan seseorang, saudara lihat dia di kerumunan orang banyak, dari jauh, saudara akan ngelihat satu sosok yang berbeda. Nanti satu kali saudara pergi bareng, saudara berkesempatan ngelihat dia dari dekat. Pada saat dia bersama dengan orang-orang dekatnya, nanti saudara akan menemukan mungkin sisi yang berbeda dari orang ini. Beda lagi ketika nanti dia bersama dengan pasangannya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tidak berarti bahwa saudara itu bermuka ganda gitu, bermuka dua. Enggak saudaraku. Tapi itu berbicara tentang layer-layer dalam hubungan. Semakin saudara lama kenal seseorang, setidaknya itu yang diharapkan Yesus, semakin engkau lama kenal. Dalam hal ini Yesus itu menjadi gurunya Filipus, bukan yang ketemu jam 7 pagi sampai jam 3 siang saudaraku. No, every single day dia tidur Filipus lihat, dia makan Filipus lihat. Itu sebabnya Yesus ngomong sama Filipus, kok bisa kamu belum kenal aku? Kalau itu saja terjadi kepada Filipus, bolehkah saya bilang, Pak, kayaknya kita perlu evaluasi diri nih. Karena Yesus itu ya saudaraku, dia punya banyak murid, yes. Tapi jangan salah loh, dia punya 12 murid terdekat. Ini murid yang terus kemana-mana ikut aja deh, pokoknya Yesus apa aja dia ada gitu. Dan Filipus itu salah satu dari 12. Kebayang gak saudara? Kalau Filipus saja, Yesus itu bisa ngomong, kok bisa kamu belum kenal aku? Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Seberapa kita kenal dia? Kenapa itu menjadi begitu penting, Pastor? Karena kalau kita semakin kenal seseorang, dari situ kita semakin bisa menangkap apa isi hatinya, dan kita bisa merespon dengan baik, Pak. Kadangkala pernah nggak saudaraku, saudara ngobrol, nggak usah jauh-jauh deh, saudara kita bicara aja, pengenalan kita akan pasangan. Pernah enggak ngobrol sama suami istri, bisa salah sangka loh.
Coba saya tanya dulu di sini, berapa banyak yang sudah menikah lebih dari 5 tahun boleh lambaikan tangan saudara? Berapa banyak yang sudah menikah lebih dari 10 tahun boleh lambaikan tangan saudara? Oke, setelah mengenal 10 tahun, pernah nggak saudara ngobrol bisa salah paham? Saudara bisa mengerti yang saya katakan ya? Kita maksudnya mau ngomongnya baik. Kita muji nih bapak-bapak, pernah enggak ngalami? Muji istrinya, aduh masak kan. Wah enak loh, wah enak. Istrinya ngomong apa? Ada maunya ya? Ada maunya ya? Ini maksudnya apa nih? Muji atau muji? Nah, saudara ngerti yang saya maksudkan kan? Nah coba cek saudaraku, kalau sama pasangan yang saudara hidup bersama aja, sebagian ngomong nikah udah 10 tahun. Bisa loh begitu. Coba cek, seberapa kau kenal anakmu? Saudara sering berkata kepada saya kayak gini, Pastor tapi kan saya tinggal serumah. Saya bersama terus. Engkau boleh tinggal serumah, engkau boleh hidup bersama. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Engkau gak tahu dia bergaul dengan siapa. Engkau gak tahu apa yang dia lihat. Sehari-harinya buka YouTube, apa yang dibuka? Dia mengisi dirinya dengan apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Lebih-lebih lagi dengan Tuhanmu. Jangan heran, itu sebabnya saudaraku, kita kenal dia lama, tapi karena kita nggak benar-benar kenal, berapa banyak di antara kita ketika diizinkan masalah terjadi, kita curiga loh sama Tuhan. Apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan ketika masalah terjadi? Kok tega ya? Coba saudara bisa mengerti yang saya poin-poin yang ingin saya masukkan di sini. Kalau kita tidak benar-benar kenal saudaraku, kadangkala ketika kita ngalami sakit penyakit, kita bisa ngomong loh, Tuhan ngutukin saya. Saudara bisa nangkep? Pastor, kenapa itu menjadi penting? Karena kalau tidak hati-hati di antara titik saudara sekarang ini dengan titik nanti saudara menyelesaikan garis akhir, engkau bisa gugur. Bukan masalah engkau jadi orang Kristen, bukan masalah ke gereja, tapi poin pentingnya seberapa engkau kenal Dia. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Nah, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Poin pentingnya adalah seberapa engkau kenal Dia. Karena kalau enggak saudaraku, ketika Tuhan izinkan, kita bisa berpikirnya pada saat hal-hal yang kita doakan tidak dijawab. Saudara lihat orang kiri kanan saudara, si A bersaksi, si B bersaksi, saya ngalami mujizat. Apa yang ada di benakmu? Tuhan pilih kasih. Jangan-jangan Tuhan sudah enggak sayang saya lagi. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Hari ini saya berdoa. Firman ini selama 3 bulan ini ya saudara, ini merombak cara pikir saudara. Saya berdoa Tuhan mulai mengerjakan kehidupan kita saudaraku. Satu demi satu Dia mulai memunculkan dirinya dalam kehidupan saudara. Pengenalanmu akan Dia menjadi semakin dalam. Karena itu yang terjadi dalam kehidupan Saulus. Sebelumnya Saulus tidak mengenal Yesus. Buktinya apa Pastor? Kita lihat yuk ayatnya. Kita buka yuk. Kisah Rasul 9 ayatnya yang ketiga sampai 5. Kisah Rasul 9 ayatnya yang ketiga sampai 5. Boleh saya baca ayat 3? Saudara baca ayat 4, ayat 5 kita baca sama-sama ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 yuk, dengan suara keras 2, 3. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sama-sama 2-3, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari ayat ini kita bisa mendengar Saulus itu berkata, who are you Lord? Siapakah engkau Tuhan? Bolehkah saya simpulkan berarti selama ini Saulus belum kenal Yesus, Pak? Betul ya? Mungkin dia dengar cerita Yesus dari para imam. Karena minggu lalu kan kita sudah belajar, saudaraku. Cerita itu ditwist. Ada penjaga-penjaga yang memang dibayar untuk memutarbalikkan cerita. Mungkin Saulus mendengar dari sesama koleganya. Karena tidak mengenal Yesus, Saulus begitu benci sama Yesus, Pak. Begitu bencinya Saulus sama Yesus sampai-sampai dia mengambil keputusan, dia aniaya murid Yesus. Saudara bisa ngelihat apa yang terjadi ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Kita jadi salah sangka loh, Bu. Dari salah sangka kita salah respon. Dari salah respon sama-sama maksudnya baik, kita salah, akhirnya negative thinking. Dari negative thinking, kalau nggak hati-hati, suami istri aja bisa berujung pertengkaran. Saulus karena dia tidak mengenal Yesus, dia salah pikir. Dia pikir Yesus itu jahat, dia pikir Yesus itu nggak benar, dia pikir Yesus itu sesat. Itu sebabnya dia aniaya murid-murid Yesus. Kita ngelihat apa yang Saulus lakukan dan kita berkata, Pastor, setidaknya saya nggak begitu. Yakin saudara? What do you mean, Pastor? Apakah Pastor pikir saya menganiaya Yesus? Saya menjahati Yesus? Coba saudara. Coba kita renungkan ya. Berapa banyak gara-gara kita tidak benar-benar kenal hatinya Yesus, Tuhan kasih perintah jauhi dosa. Berapa banyak orang di luar sana berpikirnya apa? Tuhan jahat. Merampas kemerdekaan saya. Jadi orang Kristen tuh gak enak. Apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Meanwhile, buat Tuhan, that is a way to protect you. Yang mengerti katakan amin. Itu bukan masalah surga neraka saja, saudaraku. Kamu jangan buat dosa ya, nanti masuk neraka ya. No, karena dia punya rencana yang begitu besar. Bahkan sebelum nantinya engkau masuk ke surga, di bumi ini pun ada rencananya yang besar atas hidupmu. Oh, tepuk tangannya boleh sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi karena nggak kenal hatinya, kita curiga. Ah, Yesus Tuhan maunya cuman membatasi aja, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kuno, nggak fun. Kristen itu nggak fun. Saudara ngerti? Berapa banyak ketika Yesus kasih perintah pergi jadikan semua bangsa murid. Jujur. Gimana respon saudara? Yes, Pastor, antusias. Saya akan pergi jadikan semua bangsa murid. Gitu, saudara? Atau udah kerja aja berat. Nginjil. Saudara bisa ngerti maksud saya? Karena kita nggak ngerti apa sih hatinya Tuhan. Akhirnya sama-sama Tuhan kasih satu perintah yang tujuannya itu adalah justru kebaikan. Ini ya saudara. Saya kasih lagi nih ya. Berapa banyak ketika pendeta sudah bicara keuangan. Nah, perpuluhan, persembahan, alarmnya bunyi. Kalau Maleaki udah dibaca langsung. Coba saudara renungkan. Kalau Maleaki 3 ayat 8 dibaca. Bagaimana kamu bisa menipu Allah, merampok Tuhan? Berapa banyak orang, saya tuh nemuin ya saudaraku, kadang saya gak habis pikir. Di
Instagram ya, di sosial media ya saudaraku. Literally loh, yang dibahas hal yang lain loh saudaraku. Kita sedang ini, itu, dan lain sebagainya. Ada saja tuh komen tuh yang ngomongnya gini. Persepuluhan lagi, persepuluhan. Saya pikir bingung saudara. Saya lihat videonya lagi, saya lihat komennya, saya lihat videonya saudaraku. Nggak nyambung. Tapi saudara bisa mengerti? Tujuannya Yesus kasih perintah itu. Kenapa sampai dikatakan bagaimana manusia bisa merampok Allah? Sebagian ngomong gini, Tuhan enak saja kok nuduh saya ngerampok Tuhan. Ada yang berpikir bisa begitu? Ada yang berpikir Tuhan tuh kok tega sekali sih, udah hidup susah, perjuangan berat, masih disuruh ngasih persepuluhan. Kalau enggak hati-hati sama seperti Saulus saudaraku. Loh jujur, akhirnya kan pendetanya ikut dibully toh. Loh coba, ayo. Berapa kali? Kalau jujur tanya ya saudaraku, akhirnya yang kena siapa? Nah, pendetanya yang kena toh. Nah, ini akalannya pendeta. Ini paling nanti uangnya masuk kantongnya pendeta. Lah, saudara bisa melihat? Karena tidak mengenal, padahal buat Tuhan ketika dia menyatakan demikian, hatinya adalah all for you. Ketika dia berkata engkau merampok aku, bukan ngambil uangnya Tuhan, no. Tapi Tuhan itu terikat pada perjanjiannya. Ketika kita memilih untuk keluar dari perjanjian itu, sebuah perjanjian itu dua belah pihak. Satu pihak tidak melakukan bagiannya, maka dengan sendirinya perjanjian itu batal. Saya berdoa ya saudaraku, I wish hari ini ya, saudara bisa melihat, saudara mengenal, mengalami dia secara pribadi. Karena ketika Saulus yang sama, yang tadinya belum mengenal dia, menganiaya Yesus, menganiaya murid-muridnya. Coba lihat saudaraku, apa yang terjadi ketika hari itu saudara, Saulus ketemu dengan Yesus. Kita buka ayatnya di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Saya akan bacakan kepada saudara terjemahan masa kininya saudaraku. Saulus yang sama yang tadi ngomong seperti itu, sekarang dia ngomong apa? Tetapi karena Kristus, maka semua yang dulu, saya ganti kata saya dengan aku ya saudaraku, supaya lebih enak aja. Maka semuanya yang dulu aku anggap sebagai suatu keuntungan, sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu aku anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang aku miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka aku sudah melepas segalanya. Aku menganggap semua itu sampah saja, supaya aku bisa mendapat Kristus. Saudara melihat betapa besarnya perubahan yang terjadi? Kenapa saudara? Sekarang Saulus matanya terbuka. Ada momen di mana mata Saulus itu dibutakan secara jasmani. Tapi di saat itulah saudaraku, mata rohnya terbuka. Dia melihat betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya, baiknya, luar biasanya Kristus dalam hidupnya. Hari ini saya berdoa saudaraku, setiap layer-layer selubung yang selama ini menutup dalam kehidupan saudara dibukakan di dalam nama Yesus. Setiap kecurigaan, setiap kekecewaan di dalam nama Yesus, kesalahpahaman dihancurkan. Sampai di satu titik ya saudara, layer demi layer itu terbuka. Now you can see him.
Nah, saya akan masuk pada poin utama saya nih sekarang. Pertanyaannya, setelah layer-layer itu terbuka, who is he? Siapa dia? Siapa Yesus? Hari ini saya akan membagikan 2 poin saja, saudaraku. Tapi honestly ya saudara, saya percaya khotbah-khotbah yang seperti ini, itu khotbah-khotbah yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani seseorang. Who is he? 2 hal saudaraku. Yang pertama saudara, he is the Messiah. Dia itu Mesias, Yesus adalah Sang Mesias. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. 18 saya bacakan, 19 bantu saya ya saudara. 20 kita baca sama-sama. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? 19 yuk, dengan suara keras, 2, 3. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. 20 sama-sama, 2, 3. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, jawab Petrus, menurut kamu siapakah aku gini? Saudaraku, ini adalah pertanyaan yang jarang ditanyakan. Kenapa? Karena sekarang saudara sudah jadi orang Kristen. Tapi kalau hari ini pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara, orang luar menganggap dia sebagai nabi. Ada yang menyebut dia guru, ada yang menyebut dia mungkin tokoh berpengaruh di zamannya. Tapi kalau hari ini Yesus berdiri di depan saudara dan dia bertanya, menurutmu siapa aku? Saya nggak tahu apa yang jadi jawaban saudara. Karena hari-hari ini ada loh yang bahkan imannya goyah. Ketika pertanyaan ini ditanyakan, saudara tidak lagi bisa menjawab. Saudara hanya bisa terdiam dan saudara berkata, Pastor, to be honest, I don't know. Saya nggak tahu. Ini pertanyaan yang Yesus tanyakan, menurutmu siapa aku ini? Dan amazingnya hari itu, Petrus menjawab satu jawaban yang sangat luar biasa. Engkau Mesias yang dari Allah. Saudara tahukah saudara, kata Mesias itu adalah bahasa Ibrani yang punya arti yang sama kalau di dalam bahasa Yunaninya Kristus. Jadi ketika saudara berkata Yesus Kristus, itu sama seperti saudara itu ngomong Jesus the Messiah. Artinya Yesus Kristus itu adalah kata Kristus. Itu berarti yang diurapi. Kata yang diurapi itu berarti yang di-assign, yang ditugaskan, yang diberikan mandat. Yesus Kristus adalah dia yang diurapi untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai di situ saya yakin kita bersama tahu ya saudaraku. Itu adalah satu hal yang ya mungkin sebagian dari saudara, sebagian belum pernah mendengar, tapi most of you, sebagian besar dari saudara sudah pernah mendengar hal ini. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana Yesus bisa disebut the Messiah? Ini yang gak banyak orang memahami saudara. Tahukah saudara, Yesus diberikan gelar ataupun sebutan the Messiah itu bukan klaim kosong loh saudara. Buat sebagian dari saudara yang pastor pokoknya saya percaya saja, saya orang Kristen, masa enggak percaya Yesus juru selamat? Kalau saya tanya, kenapa kau percaya dia itu juru selamat?
Harus ada reasonnya dong, saudara. Kalau enggak, setiap orang berhak ngomong, I am the Messiah. Kenapa Yesus layak disebut sebagai the Messiah? Harus ada reasonnya. Klaimnya enggak boleh klaim kosong. Dan hari ini saya mau membagikan kepada saudara, proudly saudaraku, happily, joyfully, saya ingin membagikan kepada saudara alasan kenapa dia disebut Mesias. Sekian minggu yang lalu saudara, kalau saudara masih ingat, saya membagikan tentang Alkitab. Kita berbicara tentang Alkitab kita ya. Bagaimana Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 orang yang berbeda, Pak. Berasal dari benua yang berbeda-beda. Melalui jarak waktu yang bisa dikatakan lebih dari 1.500 tahun, Pak. Oke? Jauh sekali. Tapi hebatnya, Alkitab yang ditulis oleh orang yang berbeda dari sudut latar belakang orang yang berbeda. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang raja, ada yang nabi. Berbagai macam jenis profesi, saudaraku. Melalui 1.500 tahun ini, saudara. Dia punya kesamaan tema. Kesamaan temanya apa? Keselamatan untuk umat manusia. Di dalam Alkitab, kalau saudara membaca di seluruh Alkitab, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, saudara akan menemukan kesamaan tema ini. Keselamatan untuk umat manusia. Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan yang saya sebut sebagai nubuatan mesianik. Nubuatan tentang Sang Mesias. Karena memang itu sudah direncanakan sama Tuhan sejak dari dulu, saudaraku. Nah, inilah yang saya ingin mengajak saudara untuk melihat nubuatan-nubuatan tentang Sang Mesias ini, saudara. Kita buka ya, nanti saudara boleh lihat saja ke layar, saudara. Saya akan membacakan kepada saudara, apa sih nubuatan-nubuatan yang diberikan tentang Sang Mesias. Mika 5 ayatnya yang kedua menyebutkan di sana bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, saudaraku. Muncul ya? Oke, perhatikan baik-baik ya, saudara. Jadi ke depan kalau saudara menyebut Yesus itu juru selamat, itu bukan klaim kosong, saudara jadi ngerti gitu. Hosea 11 ayat 1 menyebutkan Mesias akan tinggal sementara di Mesir. Matius 2 ayatnya yang ke-23 menyebutkan Mesias akan disebut orang Nazaret. Masuk lagi ya saudara. Sakaria 9 ayatnya yang ke-9 menyebutkan Mesias akan masuk ke Yerusalem menaiki keledai beban muda. Oke? Lanjut lagi ya. Sakaria 13 ayat 6 menyebutkan Mesias akan dikhianati oleh orang yang dekat dan menderita luka. Jalan lagi ya, saudara, jalan lagi ya. Sakaria 11 ayat 12 menyebutkan Mesias akan dikhianati demi 30 uang perak. Jalan lagi ya. Sakaria 11 ayat 13. Uang itu akan dipakai untuk membeli tanah tukang periuk atau penuang logam. Jalan lagi ya. Yesaya 53 ayat 7. Mesias hanya diam, tidak membuka mulut saat disiksa. Jalan lagi ya. Mazmur 22 ayat 17. Mesias akan ditusuk tangannya, penjahat di antaranya, banyak orang akan memandang dan membuang undi atas jubahnya. Perhatikan ke depan. This is my point. Dari semua mesianik profesi, nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan datang, tahukah saudara, Yesus menggenapi semua nubuatan itu dengan sempurna. Oh, saya tidak mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini, saudaraku. Boleh nggak saya perjelas, saudaraku? Karena saya merasa wow-nya saudara dengan wow saya berbeda. Saya perjelas ya. Seorang ahli matematika, saudara, membuat satu perbandingan. Namanya adalah Peter Stoner, saudara.
Dia membuat satu menghitung probabilitas. Diambil dari 8 nubuatan saja. Enggak jauh-jauh, jangan yang lain-lain dulu, karena nubuatan itu banyak sekali, saudara. Hebatnya tadi seperti yang saya katakan, Yesus menggenapi semua nubuatan itu. Peter Stoner mengambil 8 nubuatan itu, saudaraku. Dia membuat probabilitas. Saya bacakan kepada saudara, lihat ini. Kemungkinan kalau ada orang yang lahir di Bethlehem, satu. Banyak dong yang lahir di Bethlehem. Oke ya, ini pemahamannya saudara harus nangkep dulu. Oke, orang yang sama yang lahir di Bethlehem itu, yang kedua, harus masuk ke Yerusalem menaiki keledai beban muda. Oke ya, orang yang sama yang lahir di Bethlehem, yang masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai beban muda itu, saudaraku, harus dikhianati oleh orang terdekatnya. Dibuat probabilitasnya, saudara. Dikhianati orang terdekatnya dan harus dijual dengan 30 keping uang perak. Dihitung tuh, probabilitasnya benar-benar dihitung sama Peter Stoner ini, saudara. Orang yang sama yang lahir di Bethlehem, masuk ke Yerusalem menaiki keledai beban muda, dikhianati orang terdekat dan dijual 30 keping uang perak tadi, haruslah uangnya dipakai membeli tanah tukang periuk. Dihitung lagi, sudah, sama Peter Stoner. Orang yang sama haruslah meninggal dengan cara ditonton orang banyak, dengan kondisi tangannya ditusuk, dipaku, dan jubahnya diundi. Saudara sekarang tahu kenapa saya wow. Dari hanya 8 nubuatan tadi, dihitung oleh ahli matematika, probabilitasnya adalah 1:100 kuadriliun. It's impossible. Ada satu orang yang bisa memenuhi 8 nubuatan tadi. Artinya, saudaraku, kalau Tuhanmu memenuhi bukan hanya 8 nubuatan, dia memenuhi sekian banyak nubuatan yang ditulis oleh orang yang berbeda-beda. 1.500 tahun jaraknya. Saya harus mengatakan kepada saudara, Yesus disebut Mesias, bukan klaim kosong. Oh, hari ini saya mau mendengar tepuk tangan yang paling meriah buat pribadi yang engkau sebut sebagai juru selamat. Engkau tidak menyebut dia juru selamat karena omong kosong. Satu demi satu ya saudaraku, nubuatan yang ditulis selama 1.500 tentang Mesias tergenapi di dalam pribadi Yesus. Pastor, why it's so important? Karena kalau saudara tidak bisa melihat itu ya saudaraku, orang yang sama bisa pass by di depan saudara dan saudara akan miss. Itu yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Yesus yang sama hidup di tengah-tengah mereka dan banyak orang melewatkan. Saya berdoa hari ini kau bisa melihat who is he? Siapa dia? Karena kalau saudara bisa melihat he is the Messiah, dia juru selamat. Saya harus katakan ini, tidak ada satu dosa pun yang dia tidak bisa ampuni. Oh, come on. Buat saudara yang hari ini kau berkata, Pastor, apakah saya layak Pastor? Engkau yang terus dihantui masa lalu saudara, pakai kebenaran yang saya bagikan kepada saudara, berbicara kepada iblis, katakan kepada masa lalumu, it is finished. Sudah dibayar lunas. Oh come on, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Dia Mesias, bukan klaim kosong.
The next time saudara berbicara Yesus, the next time ada orang yang berkata kepada saudara, dia hanya sekedar nabi. The next time orang berkata kepada saudara, engkau hanya dibohongi. You have the answer. Dan izinkan saya membagikan kepada saudara kebenaran yang kedua, who is he? Saya harus mengatakan ini kepada saudara. Dia 100% manusia, saudaraku. Dan dia 100% Allah. Kebenaran ini banyak orang yang tidak bisa menerima dengan begitu saja, saudaraku. Understanding bagaimana seseorang itu bisa 100% manusia dan 100% Allah itu something yang beyond belief. Itu mind blowing, sesuatu yang kayak susah untuk dipercaya. Tapi tahukah saudara, kenapa kebenaran bahwa Yesus itu 100% manusia dan dia 100% Allah itu begitu penting? Saudara harus nangkep dulu. Saudara harus bisa menarik garisnya dulu. Perhatikan ini saudara. Karena kalau dia hanya 100% manusia saja, maka dia tidak kompeten disebut Mesias. Kok bisa? Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia sudah berbuat dosa. Saudara dan saya seharusnya tinggal di Indonesia, saudara familiar dengan konsep penebusan loh. Karena saudara sepupu kita masih melakukannya. Zaman dulu saudara, kalau orang berbuat salah, supaya dia bisa dibenarkan, dia harus mengorbankan satu korban, supaya itu bisa menghapus kesalahannya. Yang gak banyak diketahui orang, dan sekarang ini sudah semakin degradasi. Di zaman itu aturannya saudaraku, korban yang dikorbankan itu gak boleh sembarangan korban loh saudara. Dia harus dibesarkan dari tangan saudara. Saudara ngorbanin sapi tetangga mah gampang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bagaimana kalau anjing yang tidur bersama dengan saudara, makan dari tanganmu, dia meluk engkau, pada saat engkau nangis dia ada bersama dengan engkau, that's a different story. Saudara mengerti yang saya maksudkan di sini? Itu sebabnya kenapa nggak boleh sembarangan. Korban itu punya kedekatan dengan saudara. Kebayang nggak tuh anjing yang sudah begitu, saudaraku, ini kan anjing nggak dikorbankan saudara zaman itu, tapi katakanlah itu domba, saudara harus tahu loh, kedekatan gembala dengan dombanya pada saat itu ngeri loh saudara. Bahkan sampai di satu titik, gembala bisa membedakan loh suara dombanya. Oh, si siapalah saudaraku, si A gitu kan, nanti saya salah saudara nyebut nama saudara. Misalkan mbaknya agak ngebas, mbak, oh si B gitu kan. Kedekatannya tuh sampai seperti itu saudara. Kebayang nggak ketika saudara mengorbankan itu harus dipotong dari tangan saudara lu? Itu konsep penebusan saudara. Dan saudara harus tahu bahwa binatang yang dibawa untuk penebusan haruslah blameless, tidak bercacat celah. Kalau Yesus 100% manusia saja, Roma 3 ayat 23 membatalkan itu saudara. Enggak bisa. Manusia semua sudah jatuh dalam dosa Pak. Artinya Yesus sebagai 100% manusia, dia tidak bisa menjadi Mesias. Bolehkah saya katakan kepada saudara, kabar baiknya dia 100% Allah. Tapi saudaraku, jadi menyenangkan. Kalau dia 100% Allah, dia juga nggak bisa jadi Mesias. Dia nggak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kalau dia 100% Allah, dia nggak boleh menggantikan posisi saudara sebagai manusia. It's not fair. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Disitulah saya bawa kabar baik lagi. Dia 100% manusia.
Saudara bisa melihat bagaimana rencananya Tuhan untuk penebusan saudara dan saya. Itu amazing. Kenapa Yesus harus turun ke dunia jadi manusia? Saudara sekarang tahu the reason. Karena kalau dia hanya 100% manusia, dia tidak bisa menjadi Mesias. Sebaliknya, kalau dia 100% Allah, dia juga tidak bisa menjadi Mesias. I don't know with you ya saudaraku, kebenaran ini buat saya mind blowing. Sejak momen di mana Adam jatuh di dalam dosa, dia sudah merencanakan itu satu persatu dengan teliti. Dia menuntun satu demi satu dengan teliti. Ribuan tahun dia kirim nabi-nabinya, dia kirim utusannya, dia kirim nabi-nabinya untuk menubuatkan, dan semuanya itu ditemukan dalam pribadi Yesus. Oh, tepuk tangan sekali lagi. Boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita serukan haleluya. Pemain musik boleh maju ke depan saudaraku. Hari ini saya berdoa ya saudara. Do not miss it. Jangan lewatkan. Kadangkala kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi ya saudara, kita bisa salah paham loh. Kalau kita tidak mengenal siapa dia, berapa banyak seringkali dalam kehidupan kita ini ya, kita mengecilkan kemampuan Yesus loh. We belittle him. Di momen-momen di mana diizinkan saudara mengalami masalah, saudara mempertanyakan, di mana Tuhan? Bisakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Tempatkan posisi saudara sebagai Yesus, yang dalam kondisinya sebagai Allah, rela turun ke dunia, menjadi manusia, merendahkan diri, sampai mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Lalu kemudian saudara berkata, apakah Yesus masih sayang sama saya? Saudara bisa ngerasain gak tuh rasanya saudaraku? Istri-istri aja, ketika saudara sudah lakukan segalanya untuk keluargamu, suamimu mempertanyakan engkau, rasanya kayak apa? Saya berharap hari ini saudara bisa menangkap kebenaran ini saudaraku. Tegakkan kepala saudara, hadapi masalahmu saudara. Engkau punya confident ketika kau melalui setiap masalah demi masalah. Karena kau tahu how much he love you. Apa yang sudah dilalui Allah untuk merencanakan semuanya itu. Sampai tiba di titik Yesus mati di atas kayu salib. Sejak dari hari ini saya perkatakan, pengenalan itu dibukakan dalam kehidupanmu. Kekristenanmu tidak lagi cetek, kekristenanmu tidak lagi shallow. Engkau tidak lagi mempertanyakan perintahnya. Tahukah saudara kenapa Abraham berbeda dengan yang lain? Kebayang gak saudaraku? Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya loh. Ini literally loh saudaraku. Mempersembahkan literally loh. Berapa banyak orang tua di sini, saya pernah ingat cerita mami saya ya saudara, ketika diminta Tuhan mempersembahkan dalam hal itu saya sebagai anaknya pada saat itu untuk menjadi hamba Tuhan. Pada waktu mami saya diminta seperti itu oleh Tuhan, mami saya nangis. Ini Abraham diminta literally untuk mempersembahkan anaknya loh, yang cuman satu loh. Saudara bisa melihat kenapa Abraham berbeda. Pengenalannya, sorry saudaraku, Abraham tuh bahkan gak curiga sama Tuhan loh.
Alkitab tidak mencatat sekalipun Abraham marah, Abraham kecewa. Alkitab tidak mencatat sekalipun Abraham protes. Yang dicatat oleh Alkitab, dia percaya Tuhannya. Itu sebabnya pagi-pagi benar dia sudah mempersiapkan, dia bawa Ishak, dia naik ke atas gunung Tuhan. Pengenalannya akan Tuhannya membuat pada saat Ishak bertanya, di manakah domba itu? Abraham berkata, my God shall provide. Tuhanku menyediakan. Saya berdoa ya saudaraku, di dalam momen-momen yang saudara Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, pengenalanmu akan Tuhanmu berbicara, memampukan engkau berdiri teguh, memampukan engkau menghadapi satu demi satu, memampukan engkau menebus setiap penghalang, menembus terus sampai akhirnya engkau menyelesaikan pertandinganmu di muka bumi ini dengan baik. Finish well, finish strong. Berapa banyak yang sepakat dengan saya dan berkata, dia dahsyat, Lester. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great. You blow my mind, Lord. How great is our God. Just understanding your love to us, Lord. How great. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
belakang seperti biasa ya. 2 di kiri, 2 di tengah, 3 di kanan. Angkat kedua tangan saudara. Sebelum nanti saudara berlibur. Liburan, Yesusnya jangan ditinggal. Dibawa kemana-mana. Di setiap kali ada masalah, ada apapun, tahu dia bersama dengan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Tangan yang terangkat tinggi-tinggi ini, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Baik jiwamu sehat, tubuhmu kuat, rohmu panjang umurmu, menceritakan perbuatan dahsyatnya Tuhan, menceritakan kebesarannya Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.